Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Aisyah Humaira, dengan NIM 210 10163. Nama ulun Rizkia Dina Azkia dengan NIM 200101010091. Selanjutnya, untuk pembahasan materi akan dimulai oleh Saudari Aisyah Humaira. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi mengenai pengembangan program pembelajaran. Pada materi pertama yaitu menjelaskan mengenai pengertian program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai sebuah tujuan, SK dan KD yang telah ditetapkan penetapan alokasi waktunya dan juga diperlukan agar seluruh kompetensi dasar atau KD yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh peserta didik. Selain itu, program tahunan juga merupakan suatu program umum yang ada pada setiap mata pelajaran untuk di setiap kelasnya. Pada program tersebut berisikan tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian lanjut, yaitu tujuan program tahunan. Adapun tujuan program tahunan ialah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok pembahasan. Yang ketiga, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Yang keempat, menjadi pedoman dalam menyusun kalender pendidikan. Yang kelima, mempermudah guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok pembahasan atau per bulannya. Yang keenam, menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Yang ketujuh, mempermudah untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan yang ada pada sekolah atau acara tahunan. Dan yang terakhir, sebagai acuan dalam pengembangan perangkat pembelajaran yang lainnya, misalnya PROMES atau program semester, RPP, dan lain-lain. Kemudian lanjut pada pengertian program semester. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dicapai dalam satu semesternya. Kalau program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan suatu pembelajaran itu agar dapat mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Selain itu, rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusunnya program tahunan. Kemudian, lanjut pada tujuan program semester. Adapun tujuan dari program semester yang pertama itu bisa mempermudah tugas seorang guru saat mengadakan pembelajaran selama 1 semester. Yang kedua, mampu mengarahkan kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah diprogramkan. Yang ketiga, menjadi pola dasar untuk mengatur tugas dan wewenang setiap pihak yang ikut serta dalam pembelajaran. Yang keempat, menjadi pedoman guru dan dalam bekerja maupun dalam belajar. Yang kelima, menjadi tolak ukur efektivitas pada proses pembelajaran. Yang keenam, menjadi bahan untuk menyusun data sehingga terbentuknya keseimbangan kerja. Yang ketujuh, mampu menghemat waktu, tenaga, biaya, dan alat penunjang. Dan yang terakhir, mengarahkan untuk mengetahui kapan pembelajaran dapat mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Kemudian yaitu komponen-komponen program semester. Yang pertama itu identitas atau satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, dan semester. Yang kedua kompetensi inti atau KI. Yang ketiga kompetensi dasar atau KD. Yang keempat materi pokok. Yang kelima kegiatan pembelajaran. Yang keenam indikator. Yang ketujuh penilaian yang memuat teknik, bentuk instrumen, contoh instrumen. Yang kedelapan alokasi waktu, dan yang terakhir yaitu sumber belajar dan karakter.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Rizkia Dina Askia. Terima kasih Saudari Aisyah Humaira. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dan cara membuat prota dan prosem. Pertama kita bahas dulu mengenai membuat prota. Nah, langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat prota di sini ada 5 langkah. Yang pertama adalah memeriksa kalender pendidikan dan ciri khusus sekolah atau madrasah yang didasarkan pada tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, langkahnya adalah memberi tanda pada hari-hari libur, permulaan tahun ajar, lalu minggu afektif belajar, dan waktu belajar afektif dalam seminggu. Nah, untuk hari-hari libur ini dalam 1 tahun itu kan ada tuh hari libur keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Idul Adha. Lalu ada juga tuh hari besar nasional, hari-hari umum, hari libur umum, juga hari libur khusus. Yang ketiga langkahnya adalah menjumlahkan minggu afektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Nah, menghitung jumlah minggu afektif ini, pertama kita hitung dulu jumlah minggu dalam 1 tahun. Lalu kita tentukan tuh mana minggu-minggu yang tidak afektif. Lalu kita kurangi jumlah minggu dalam 1 tahun itu dengan jumlah minggu yang kira-kira tidak afektif. Nah, dari situ kita dapatkanlah jumlah minggu afektif. Yang keempat adalah mengkaji jumlah kompetensi dasar untuk suatu mata pelajaran. Nah, yang terakhir, membuat prota adalah membagikan alokasi waktu yang tersedia dalam satu mata pelajaran yang disesuaikan pada setiap kompetensi dasar atau KD. Selanjutnya, nah ini adalah contoh format prota. Di sini pertama ada judulnya, yaitu program tahunan. Di bawahnya adalah satuan pendidikan, lalu ada mata pelajaran. Nah, ini mata pelajaran misalnya kita isi PAI. Lalu kelasnya misalnya kelas 10 MA, misalnya kelas 10. Lalu tahun ajarannya misalnya 2020/2021. Lalu di sini ada kolomnya. Yang pertama adalah kolom semester, lalu kolom standar kompetensi atau kompetensi inti, lalu ada kompetensi dasar, lalu kolom materi pokok, dan yang terakhir adalah alokasi waktu. Bisa juga tuh di ujungnya ditambah keterangan jika perlu. Lalu di bawahnya kita tulis tuh Banjarmasin, tanggal berapa kita membuatnya, lalu diketahui oleh kepala sekolah dan guru kelasnya. Dan di bawahnya adalah nama dan NIP. Nah, contoh lainnya di sini ada program tahunan atau prota yang berisi ya. Nah, di sini mata pelajarannya adalah Pendidikan Agama Islam atau PAI itu dalam kurung. Lalu satuan pendidikannya SMP misalnya. Lalu kelasnya di sini adalah kelas 7. Tahun pelajaran 2008-2009. Nah, kalau di sini tuh ada kan yang mereng ini semester ganjil. Lalu ada juga genapnya. Lalu ditulis lagi di sini dijadikan satu antara materi, standar kompetensi atau SK, atau juga wah ini kan kompetensi inti, dan juga di sini ada kompetensi dasar. Nah, jadi ketiganya dijadikan satu kolom. Lalu di sebelahnya ada alokasi waktu dan di akhirnya keterangan. Nah, keterangan ini boleh ditambah, boleh tidak. Di nomor yang pertama, nah terlihat Al-Quran ini cetaknya tebal, ini menandakan materinya. Lalu standar kompetensi atau ini kompetensi dasarnya menerapkan hukum bacaan qalqalah dan qa. Yang kedua, menjelaskan hukum bacaan qalqalah dan qa. Yang ketiga, menerapkan hukum bacaan qalqalah dan qa dalam bacaan surat-surat Al-Quran dengan benar. Nah, lalu di sebelahnya adalah alokasi waktu. Nah, ini guru bisa membedakan ya, membagikan alokasi waktunya, kira-kira berapa jam pelajaran materi ini untuk diajarkan. Di sini kira-kiranya 6 jam. Lalu 1 jam pelajaran tuh 1 JP itu 1 jam pelajaran sama dengan 40 menit. Nah, kalau di SMP kan 40 menit tuh. Lalu dibagi-bagi juga yang lainnya. Di sini ada akidah, akhlak, fikih, tahrik dan budaya Islam, Al-Quran. Nah, ini terbulik lagi yang di semester genap. Nah, mulai nomor 10 itu ada semester genapnya, dan di akhir adalah tempat pembuatan, di mana tempat membuatnya, tanggal pembuatan sini 29 Juli 2009. Lalu ini kisahnya praktikum.
Jadi mengetahuinya di bawahnya adalah guru mata pelajaran PAI Siti Fatimah SPDI, lalu di sebelahnya ada guru praktikum Lailatul Nurawiyah. Materi selanjutnya adalah membuat prosem atau program semester. Nah, adapun membuat prosem ini terbagi menjadi 4 langkah. Yang pertama adalah memasukkan kompetensi dasar atau KD, materi pembahasan, serta submaterinya ke dalam format program semester. Yang kedua adalah menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu untuk mata pelajaran dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga langkahnya adalah membagikan alokasi waktu sesuai dengan kebutuhan materi pembahasan dan submaterinya dengan memberi tanda pada kolom minggu dan bulan. Itu kita timbangkan atau berdasarkan pada kompetensi dasar. Ya, lalu kita lihat lagi tuh kedalaman materinya atau perkiraan waktu kita mengajarnya. Nah, jadi membagikan alokasi waktu ini tergantung pada kesulitan materi, keluasan materi, lalu strategi, metode pembelajaran, lalu alat, bahan, sumber belajar yang lainnya. Nah, itu harus dipertimbangkan dalam kita membagi alokasi waktu. Soalnya kan metode pembelajaran yang lain, maka waktunya itu juga lainan juga. Nah, jadi disitulah kita harus bisa-bisa membagi alokasi waktunya. Dan langkah yang terakhir, yang keempat, adalah memberikan catatan atau keterangan untuk memberikan penjelasan pada bagian-bagian tertentu. Nah, ini bisa ditambahkan keterangan. Di sini adalah contoh format prosem program semester. Nah, di sini ada program semester judulnya, lalu ada satuan pendidikan, misalnya SMP atau SMA, aliyah, madrasah aliyah mungkin, atau madrasah sanawiyah. Lalu mata pelajaran bisa PAI atau kada akidah akhlak, fikih, Quran hadis, kelas garis miring semester. Nah, ini karena formatnya itu prosem program semester, jadi satu semester aja yang dibuat. Misalnya kelas 10 semester ganjil, nah seperti itu. Lalu tahun ajaran 2020 misalnya 2021 garis miring. Nah, di bawahnya kolom-kolomnya ini terbagi. Pertama ada SK, standar kompetensi atau kompetensi inti. Yang kedua ada KD, kompetensi dasar. Selanjutnya adalah materi pokok. Lalu indikator dan selanjutnya jam pelajaran. Nah, di sini nanti tuh bulan dalam kurung 6 bulan. Nah, jadi maksudnya itu ini akan terbagi-bagi menjadi 6 bulan. Satu semester 6 bulan. Lalu di bawahnya ada 1 2 3 4 5. Ini maksudnya ada jumlah minggunya, jumlah minggu. Jadi lalu di bawahnya adalah Banjarmasin, tanggal berapa pembuatannya. Mengetahuinya adalah kepala sekolah, lalu yang diinginnya adalah guru mata pelajaran atau guru kelas. Nah, contoh lainnya adalah seperti ini. Program semester atau prosem. Ada mata pelajaran pendidikan agama Islam, satuan pendidikan SMPN 13 Malang. Nah, ini kita ambil contoh SMP. Kelasnya adalah kelas 7 semester ganjil. Lalu tahun ajarannya 2008 atau 2009. Nah, di sini lumayan memanjang ke sebelah kanan ya, memanjang. Nah, pertama ada nomor, lalu kalau ini dijadikan satu materi atau kompetensi dasar. Jadi kayak lebih disimpulkan gitu. Lalu di sini ada alokasi waktu. Nah, yang pertama bacaan kokolah dan wa. Nah, ini materinya. Lalu alokasi waktunya itu ada TM dan NTM. Nah, NTM ini maksudnya jumlah jam yang diperlukan, berapa jam pelajaran yang diperlukan dalam menjelaskan materi tersebut. Lalu tuh 6 ya, Pak. Lalu di sini yang diberikan pada bulan atau minggu di sini kita bagi 6 bulan dulu, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lalu yang 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 itu adalah minggu. Jadi dalam bulan Juli itu ada 5 minggu. Kalau ada tanda abu-abu seperti itu ya di kolomnya, itu artinya minggu itu tidak dilaksanakan pembelajaran maksudnya. Nah, itu tidak dilaksanakan. Nah, tanda merah ini MOS, berarti tidak pembelajaran. Lalu tuh diberi, tadi kan langkah-langkahnya adalah diberi tanda. Nah, di situ diberi tanda 2 2 2. Nah, maksudnya ada 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran, 2 jam pelajaran pada kolom 4, 5 dan 1 di minggu Agustus. Nah, jadi amun kita jumlahkan kan 2 2 2 jadinya 6. Nah,
Lalu di bawahnya juga demikian. Nah, ini diberi tanda yang hari libur tuh ada PHBN. Nah, ini tidak belajaran, ada tuh libur permulaan puasa, libur hari raya. Nah, kalau kolom yang 5 abu-abu ini maksudnya tidak ada minggu di September ini, sampai 4 minggu aja gitu. Nah, jadi 5 minggunya itu kedida, maka diberi tanda gitu agak abu-abu. UAS, UTS, nah itu ditandai juga. Lalu di akhirnya kita lihat ada jumlahnya, jumlah jam pelajarannya adalah 36, dan untuk yang sebelahnya ini untuk ulangannya ya, UTS dan UAS itu ada 4 jam pelajaran. Dan di bawahnya kita tulis deh tanggal pembuatan sama tempatnya, Malang, 3 Agustus 2008 misalnya. Lalu di sini ada guru mata pelajaran PAI, nama Sidin sama NIP. Lalu ini kisahnya guru praktikum ya, guru praktikum, maka di sini ditulis guru praktikum, namanya Lailatul Nurawiyah dengan NIM. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah dan khilaf mohon maaf, dan terima kasih sudah menyimak materi dari kami. Mudah-mudahan berberkah dan bermanfaat bagi kita semua. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.